ibu sering dipukul? Iya. Dipukul kepalanya, badannya? Ini dipukul badan dia pakai apa? Pakai apa? Betul lagi satu. Kenapa ibu ndak lari atau lapor polisi? Untuk lapor ke polisi, gak diakui. Ibu jangan Kok bingung. nggak aku Ibu. sini aja lah om. Rumah kami nggak berpagar. Iya, oke lah. Ibu turun Ini tanya. berpagar. Saya temukan di bandara tadi, dia bingung dengan rumahnya. Ini BDB. Oh ya ini apa? Ya ampun Tuhan Allah. Kayak bukan om. Kisah ini bermula dari Bandara Kuala Namu, Medan. Saat itu saya ke bandara untuk bertemu sahabat saya yang akan balik ke Jakarta, sekaligus menjemput Romo Julian yang akan bertugas di Pematang Siantar. Nah, di areal penjemputan, mata saya itu menangkap sesuatu yang aneh, yaitu seorang ibu yang nampaknya ketakutan karena tasnya ditarik-tarik. Saya lalu mendekat sekedar mengamati apa yang terjadi. Ternyata ibu ini sedang diperebutkan untuk menjadi penumpang. Dan ibu ini kelihatan sangat ketakutan dan merasa bahwa itu terlalu mahal. Maka saya bertanya padanya, ibu mau kemana? Lalu dia mengatakan, dia akan ke Pematang Siantar. Lalu saya ajak, ayo kalau mau ke Pematang Siantar, mari nanti saya antar. Bersamaan dengan itu datanglah Romo Julian. Karena saya ke situ untuk juga menjemput Romo Julian yang akan bertugas di Pematang Siantar. Singkat cerita, kami sudah ada di dalam mobil. Dan di dalam mobil itulah kami baru ketahui bahwa ibu ini adalah seorang TKW yang bekerja di Malaysia. Dari Siantar. Oh, agen dari Siantar yang pajak. Itu ibu membayar ke mereka berapa? 3.750.000. Itu untuk apa? Transportasi. Berkas-berkas dan semuanya diantar sampai ke tempat ya? Iya, sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia lalu ditaruh di satu rumah begitu. Dikasih sama agent lagi. Dikasih sama agent. Ibu sempat ketemu dengan orang-orang lain yang seperti ibu? Banyak sana orang itu di Malaysia. Cuma gitu. Enggak, di agent itu ibu ketemu dengan orang-orang yang seperti ibu juga? Iya. Banyak? Banyak itu disiksa di sana. Disiksa? Iya, Maksudnya? ada gaji 2 tahun. Disiksa itu maksudnya? Maksudnya disiksa, tidak diberi gaji, disiksa fisik. Tak dikasih gaji 2 tahun, ditahan 2 tahun. Cuma 2 tahun Ditahan dikasih. 2 tahun? Padahal kerja 4 tahun. Iya. Dan itu lompat. Maksudnya ditahan di rumah itu atau diberikan ke tempat kerja? Ditahan majikan. Tak dikasih sama megang. Itu juga terus dikirim orang itu katanya. Peraturannya itu kemarin 1 bulan berapa? 8.000. 8.000 ringgit. 8.000 ringgit itu sekarang 1 ringgit 2.500 ya? Iya. 2.500 dikali 8. Jadi gaji 4 tahun itu diberi hanya 2 tahun? Iya. Saya sama ibu sekarang. Sudah sama ibu sekarang? Berarti banyak dong 2 tahun. Kalau 3 juta 2 tahun sudah banyak. Berarti kalau dia 1 tahun 1 tahun sudah 4 kali 12, 48 juta. 45 lah. 45. 90 juta sekarang ibu pegang berarti kan? Uang mentah semua. Iya. Banyak. Terus hati-hati nanti sampai ibu. Iya. Ibu hati-hati. Ibu membawa uang atau ada di bank? Jangan dibawa mentah, berbahaya sekali Bu. Ia meninggalkan Pematang Siantar 5 tahun lalu, demikian ceritanya. Ia dibawa oleh agen, yaitu agen tenaga kerja ya, ke Malaysia dan ditampung setahun. Kemudian selama 4 tahun ia bekerja di sebuah rumah menjadi PRT, pekerja rumah tangga. Dan di rumah inilah ia sering dipukul sampai telinga di bagian kanannya kalau tidak salah itu kehilangan pendengaran. Karena tidak tahan lagi atas kekejaman majikan di Malaysia, kemudian ia meminta berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia. Menurut ceritanya, ia diberi gaji yang cuma hitungan 2 tahun, padahal ia bekerja selama 4 tahun. Sepintas memang terlihat ibu ini ada sedikit keterbatasannya, kalau bisa dibilang begitu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah gangguan ini karena disiksa saat menjadi TKW di Malaysia atau memang ini bawaannya? Lalu dalam perjalanan saya mengajak Romo Julian dan ibu ini untuk berhenti makan siang
dan masih nampak rasa takut dalam dirinya. Ia sepertinya mencurigai semua orang termasuk kami berdua. Lalu saya coba untuk meyakinkan beliau untuk tenang dan jangan merasa takut. Tidak cemas kan? Melihat kami berdua ini bukan penjahat kan? Bukan penjahat kan kami berdua? Ibu berada di tangan yang tepat. Apalagi melihat Romo ganteng begini, tidak mungkin penjahat. Tidak mungkin penjahat ini. Kami berdua coba meyakinkan beliau bahwa kami ini seorang pastor atau romo, tetapi beliau tidak paham apa itu romo atau pastor. Perlahan-lahan ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Lubis dan mulai tertawa dan lebih rileks ya. Apa tuh ke Malaysia? Iya, 2019. Toiletnya di lantai 2. Tahun 2019. Lalu ke sana agen yang ajak. Ditampung di satu rumah. Kami banyak, ada 20 orang. Tapi bagaimana tadi ibu bilang ibu dipukul? Itu lagi dari sana kan, dia pergi dari sana langsung dari dokternya. Dibawa ke situ, itu kalau ke situ 500 ringgit lah begitu kalau orang Cina itu, orang kayak jadi cuma Cina itu. Terus Itu masih 24 tahun. di rumah itu yang ibu sering dipukul? Iya. Dipukul kepalanya, badannya? Ini kuping dia pada dia pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai tangannya. Tapi sekarang masih sakit itu. Dia mendengar lagi satu. Kenapa ibu tidak lari atau lapor polisi? Untuk lapor ke polisi, gak diakui. Karena gak orang situ itu aku. Jadi ibu pulang ini karena sudah tidak tahan lagi. Karena gak tahan lagi. Dengan peristiwa ini apa sih yang mau dikatakan? Harus pergi melalui agen yang memang resmi atau legal ya. Seperti itu ini Aku mesti. resmi katanya, tapi gajinya bekerja selama 4 tahun di Malaysia, tapi diberi cuma 2 tahun. Dan ketika bekerja di Malaysia, ibu ini juga diperlakukan katanya disiksa, Bu ya. Siksa, dipukul tiap pagi ketika membangun tadi, rambutnya dijambak. Ya, yang seperti yang sudah kita pernah dengar beberapa kali TV tentang TKI di Malaysia, dan ibu ini mengalami. Demikian lah ini memang saya sengaja membuat ini, saya pikir pentingnya di Ibu Lubis. Kan ini pengalaman yang menarik. Apa yang diambil sebelum ke bandara? Yang diambil apa? Ada orang yang mengantar beliau ke bandara di Malaysia, cincinnya hilang, kalungnya diambil ya. Itulah pengalaman beliau, jadi berhati-hatilah. Para saudara, yang menarik itu ketika sampai di Pematang Siantar kurang lebih jam 8 malam, saya kemudian lebih dahulu menurunkan Romo Julian di rumah kami di Pusat Spiritualitas Karmel di Tanjung Pinggir. Nah, pada saat itu ibu ini tidak mau turun. Dia mau tetap berada di dalam mobil saja. Lalu kawan-kawan pastor yang lain yang berada di rumah bertanya, siapa ibu itu atau siapa yang ada di mobil itu? Ada yang mengingatkan saya agar berhati-hati jangan sampai itu adalah jebakan. Maka bruder diminta untuk menemani saya mengantarkan ibu ini. Sementara itu ketika dalam perjalanan dia bertanya, mengapa semua di rumah itu laki-laki? Itu rumah apa sebenarnya? Itu berarti ini dalam hati saya ya. Dia juga ketakutan dan mencurigai saya. Jangan sampai saya juga mau mengambil sesuatu darinya. Para saudara, Anda tahu bahwa betapa pusingnya saya karena dia sudah lupa jalannya. Yang dia ingat cuma pabrik rokok di Pematang Siantar. Itu rumahnya sekitar itu. Tetapi dia tidak tahu di bagian mana tepatnya. Di mana rumahnya? Kayaknya di bawah lagi deh. Oke. Ibu jangan bingung. Kok enggak aku Bu. sini aja lah Om. Lah, enggak. Lupa aku Di mana sumpah rumahnya? ya.
Aku silakan aku tanya di sini ya. Nah, biar saya tanyakan. Sabar, ibu yang turun tanya. Sabar. Tenang teman ibu, jangan ada grogi lah. Rumah kami nggak berpagar. Iya, oke lah, ibu turun Ini tanya. nggak berpagar. Maka kami mencoba masuk di sebuah lorong. Ibu Depan turun. rumah kami ada gede. Kresek-kresek. Ini ada orang di sini, ibu bisa tanya nih. Lalu dia mulai menunjukkan ekspresi ketakutan bahwa ini bukan jalan ke rumahnya. Lalu saya mulai memutar otak bagaimana mencari jalan keluarnya. Saya mencari mungkin saja ada orang di sekitar tempat itu. Saya melihat ada sekelompok ibu-ibu yang berjilbab sedang duduk di luar rumah malam itu. Nih, ada ibu-ibu nih. Ibu ke abang dulu bentar. Maka saya bertanya, Bu, saya bisa tanya, saya antar seorang ibu. Saya temukan di bandara tadi, dia bingung dengan rumahnya. Ini BDB. Oh ya ini abang. Ya ampun Tuhan Allah. Makanya bukan dulu om. Kayak mana om bukanya nih om? Bersabarlah Bu, jangan grogi-grogi. Jadi. Oke, buka pelan. Ya, ibu ini sudah tahu rumahnya nih. Kita sudah antar ke rumahnya. Dari mana dapat ini? Di bandara saya lihat orang tarik-tarik dia tadi. Kemudian saya bilang, Bu, orang tarik-tarik dia. Ya? Pantasan. Kenapa dia jadi tenaga kerja di... Ini kami pikir udah mati kau dia ini. Oh, dipikir sudah mati tuh? Iya loh nggak pernah ada kabarnya. Nggak bisa kau kan lihat dia. Lupa dia rumahnya. Pulang Berta. Ini. Berta. Oh iya. Iya mana? Mana Jabura? Super yang baru apa? Iya, saya pastor. Saya pastor Katolik. Saya lihat orang berebut di bandara tadi, saya kasihan. Loh, kenapa? Jangan tarik orang begitulah, saya bilang. Mari ikut dengan saya saja. Saya juga nggak tahu. Saya juga Bilang ke sini dari mana? dari bandara. Dari bandara langsung Iya. apa? Ini bilang ke sini tahu kan? Iya. Saya kebetulan juga ada jemput teman. Aja kan? Rumah kita aja. Mana ya? Lo udah sini lah. Sini mari. Lo kau bayar kos lu? Enggak usah. Nah. Nggak perlu. Yang penting ibu udah tiba, sudah luar biasa kan? Iya. Kasih banyak ya Pak. Ya, hati-hati, sehat-sehat. Jadi rumahnya benar di sini. Rumah kami. Oh, rumahnya di sini. Ini ipar punya dia. Kakak ipar. Belum kami pikir belum nggak pulang lagi dia ini ha. Ini. Udah 5 tahun ini kita lihat sini. Orang mana Bapak? Saya orang Flores. Oh Flores. Iya. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya. Banyak apa ya? Udah dikirain udah apa ini? Udah nggak ada lagi. Itulah ada yang bawa dari sini. Nggak tahu entah ada apa-apa dia di sana dibuang gitu loh. Jadi pastor ini dari bandara jemput pastor juga. Dan Udah 5 tahun ini Pak, makanya aku pikir nggak pulang lagi. Udah nice aku berdoa untuk ini. demikianlah kisah kembalinya ibu yang hilang dan dianggap sudah meninggal, Boru Lubis dari Pematang Siantar. Semoga cerita ini menginspirasi kita. Yang pertama, berhati-hatilah kalau mau menjadi TKW. Lalu yang kedua, berhati-hatilah jangan membawa uang kontan di dalam tas, karena itu mengundang orang lain atau memberi kesempatan kejahatan itu bisa ada. Tuhan memberkati.